Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelnya Mardiatwo, channel yang membahas seputar dunia modifikasi khususnya di supermoto, guys. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang motor saya ya, yang lagi saya bangun satu persatu. Dan langsung aja kita review dari part-part yang sudah nempel di motor saya, sambil kita bahas dari segi spare part apa aja yang saya pakai dan harganya pun berapa ya. Langsung aja kita mulai dari depan, teman-teman. Let's go, review kita mulai. Nah, yang pertama cuy, kita mulai dari bagian atas dulu ya, di bagian depan atas ya. Yang pertama untuk di bagian untuk steering atau setir ya, saya pakai produk dari Nikon teman-teman, yang super kopi ya. Ini satu paket sama busanya, mungkin di harga sekitar 750 teman-teman. Dan untuk peritilan kecil di bagian setang, untuk handle-nya saya menggunakan merek dari X-Brake ya, yang CNC warna merah, sama satu paket dari gas spontanya saya pakai yang Acerbis yang V2 teman-teman, yang bahan CNC juga, yang aluminium ya. Untuk hand gripnya saya menggunakan merek dari CHA Racing ya, itu paling harganya sekitar 10.000 atau 20.000 ya. Kalau untuk Acerbisnya ini harganya sekitar 150. Kalau untuk handle kanan kiri itu mungkin di harga sekitar 250-an teman-teman. Untuk lampunya ini lupa saya menggunakan apa ya, intinya ini mata 3 rekomendasi juga. Dan untuk look dari depannya kira-kira seperti ini teman-teman. Untuk stang saya yang saya pakai ya, produk dari Nikon, satu paket sama busanya. Nah, yang kedua untuk di bagian papan nomor saya menggunakan merek dari RMZ yang 450. Untuk penampakan papannya seperti ini, spakbolnya seperti ini, agak sedikit lancip ya. Untuk look dari depan kira-kira seperti ini teman. Nah, kalau untuk USD nya atau real jamnya saya pakai merek dari Delcavic teman-teman. Ini Delcavic, ini untuk ukurannya ini jauh lebih besar daripada USD ori-nya, sama untuk panjang tingginya pun juga dia lebih panjang dari USD ori-nya teman-teman. Untuk detail dari triple cam-nya kira-kira seperti ini ya. Detail dari triple cam-nya nih, tuh cakep juga ya. Ini di harga sekitar 5.500-an nih untuk real jam kayak gini. Dan ini udah full set, udah PNP, udah tinggal pakai sampai bawah, sampai sepatu, sampai covernya juga dia dapet, dan sealnya juga dapet double ya. Ya, mungkin kira-kira seperti itu untuk di bagian depan sama atas. Dan ke bawah di sini saya menggunakan piringan dari MGV yang CNC floating teman-teman nih. Untuk detailnya seperti ini kira-kira ya, yang CNC yang floating. Dan nantinya kalau kalian beli USD atau real jam seperti ini teman-teman, ini udah full set, udah PNP, udah tinggal pakai. Nantinya pun kalian bakal dapet ini juga, apa namanya, bracket kaliper, pokoknya tinggal pakai aja ya. Mungkin itu di bagian depan. Untuk looknya kira-kira seperti ini teman-teman, kalau dari depan ya. Kalau kita lanjut di bagian belakang kaki, atau kita mulai dari atas dulu deh. Kita untuk knalpot saya menggunakan produk dari GTS atau Gresik Trail Shop yang bahannya titanium ya. Untuk belakangnya karbon, ini karena mungkin ruangan saya agak gelap ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Ini pokoknya mantep nih, tuh mantep lah pokoknya, rekomendasi. Nah, untuk di bagian kaki belakang teman-teman, untuk arm saya menggunakan super kopi yang impor ya, atau yang punya KTM. Cuman kalau untuk pemakaiannya sebenarnya tuh, kalau ini untuk KTM teman-teman, tapi kalau untuk KRX sama CRF ini harus di PNP kan dulu. Dan untuk harga mungkin ini di sekitar 4 jutaan ya. Ini udah full set 4 juta, udah tinggal pakai aja guys. Untuk di bagian gear ya, di bagian gear ini saya pakai yang 520 46T. Ini produk dari Expedition teman-teman, Expedition, harga mungkin sekitar 600-700. Untuk standar ya, standar saya menggunakan standar yang bahan chrome besi kayak gini. Ini bagus juga dipakai ya. Kita balik lagi ke sini ya teman-teman. Untuk ukuran ban belakang saya menggunakan Swallow Slash yang ukurannya 140 ya. Untuk velgnya saya menggunakan merek dari Virosi yang ukurannya 350 teman-teman. Dan kalau kalian mau pakai ukuran ban yang sebesar ini, kalian itu wajib pakai spacer ya. Spacer tuh kayak gini nih.
Itu fungsi spacer itu buat ngasih jarak antara rantai sama ban gitu teman-teman. Itu untuk ban di bagian belakang ya. Kalau untuk di bagian depan saya menggunakan ukuran yang 120, velgnya saya pakai yang 300. Untuk trombolnya ya, kita bahas trombol tuh saya pakainya yang CNC, pakai produk dari Scarlett. Nih, depan belakang saya pakai CNC teman-teman, tuh yang aluminium, pokoknya mantep lah. Mungkin kira-kira di part 1 seperti itu ya, part 1 tentang review motor yang lagi saya bangun ini teman-teman. Nantinya sisanya kalau bodi udah terpasang kita bikin part 2 teman-teman. Mungkin part 1-nya seperti itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau tanya-tanya tinggal komen-komen aja, atau kita lanjut di part 2 nanti kita jawab semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brab. Push.